Halo Sobat Tepak Tilas, kali ini kita berada di Museum Topeng Cirebon. Nah, kita akan coba explore ya, seperti apa sih Museum Topeng Cirebon ini. Nanti saya ditemani oleh Kang Waryo yang akan menyampaikan terkait dengan informasi yang berada di Museum Topeng Cirebon. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke sini silahkan datang ke Balai Kota Cirebon. Mbak, ya, silakan. Mbak, dulu ya. Lihat sini. Saya pulang deh. Oh, dari iya. Sekolahnya. Dua orang sama Dua orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryo Sela selaku kurator di Museum Topeng Cirebon ini. Kebetulan hari ini ada beberapa pengunjung yang mungkin akan saya jelaskan sedikit mengenai literaturnya ya deh, nanti biar bareng-bareng. Jadi ini berkait dengan bagaimana peranan seni topeng dalam kehidupan tempo dulu ya, yang pada intinya bahwa kesenian ini merupakan salah satu kekayaan kesenian Cirebon ya, diantaranya topeng Cirebon. Di sini ada wayang kulit, wayang cepak, tayu, berai, dan lain-lain. Jadi kesenian ini merupakan salah satu kesenian unggulan di Cirebon yang peranannya begitu sangat luar biasa karena penyebarannya kemudian sampai ke wilayah barat, juga ke wilayah timur. Wilayah timur ada grup topeng Cirebon yang berakar dari budaya tradisi di Losari. Di sana ada turunan Raden Angkawijaya, Pangeran Angkawijaya, atau disebut dengan Ki Gedeng Losari, yang kemudian menyebarkan topeng Cirebon itu di wilayah Losari dan sekitarnya sampai ke daerah Pekalongan, Pemalang, dan sekitarnya. Kemudian topeng-topeng yang ada di wilayah Cirebon sebelah barat ini menyebar di beberapa lokasi di Cirebon sendiri. Kemudian di sebelah barat Majalengka ada gaya beber, ada gaya bongas, kemudian gaya palimanan merupakan cikal bakal dari topeng yang ada di sebelah barat. Kemudian di wilayah tengah ada beberapa daerah yang cukup terkenal juga, antaranya misalnya daerah Gegesik, daerah Selangit, daerah Kalianyar, itu merupakan daerah tengah di wilayah budaya Cirebon. Kemudian ada wilayah utara melingkupi daerah Gegesik sampai Indramayu. Ini adalah wilayah-wilayah penyebaran topeng Cirebon, dan itu hingga ke wilayah Subang dan Karawang. Nah, kita ketahui bahwa di Karawang juga ada potensi seni topeng gitu ya, topeng banjet dan sebagainya. Kemudian di Subang ada topeng menor dan sebagainya. Ini adalah merupakan salah satu cikal bakal kesenian yang notabene-nya asalnya dari budaya seni topeng Cirebon. Itu menyebar sampai ke Karawang. Inilah literasi ini dipandang perlu untuk disampaikan kepada generasi agar literasinya bisa dipahami gitu. Selanjutnya sejarah topeng ini merupakan rangkaian yang perlu kita ketahui di dalam budaya Cirebon, topeng Cirebon. Ini ada zaman prasejarah di mana ada beberapa dokumen yang mungkin ini menjadi salah satu patokan di dalam kaitannya dengan bagaimana perkembangan awal topeng di Cirebon dan Nusantara gitu ya. Di mana di benda-benda ini ada beberapa artefak yang melukiskan tentang topeng itu sendiri. Ada di Sarkapogus, kemudian di Nekara, di Moko. Ini merupakan bagian yang penting di dalam sejarah topeng Cirebon. Ini ada di beberapa wilayah, ada di Bali, ada di Alor, ada di NTT, dan sebagainya.
mungkin dari zaman prasejarah ini ya, topeng itu lahir gitu ya. Selanjutnya di masa Hindu-Buddha, nah ini di beberapa daerah kita temukan beberapa peninggalan dalam bentuk prasasti ya. Ada prasasti Jaha, kemudian prasasti Bebetin di tahun 896 Masehi, dan prasasti Gurunpai. Ini adalah sisa-sisa peninggalan topeng di zaman Hindu-Buddha ya, di mana potensi ini sudah bisa kita lihat di beberapa museum, diantaranya di Museum Nasional, kemudian di Museum Sonobudoyo gitu ya. Ini terlihat tersimpan di sana. Kemudian ini salah satu contohnya, ini adalah topeng emas di zaman Kerajaan Majapahit. Di era berikutnya yang penting di dalam tonggak sejarah perkembangan topeng adalah di era tahun 1521 Masehi, di mana Sunan Kalijaga ini merupakan tokoh yang penting dan diyakini oleh seniman-seniman Cirebon sebagai seseorang yang berjasa menyebarkan topeng Cirebon itu sendiri ya. Pada awalnya Sunan Kalijaga menyampaikan beberapa jenis topeng diambil dari wayang golek gedog. Ini menjadi patokan juga. Ada yang disebut tokoh putren gitu ya. Tokoh putren ini mungkin cikal bakalnya nanti jadi tokoh-tokoh cerita topeng perempuan gitu ya. Kemudian tokoh Sarag, tokoh Panji, tokoh Gunung Sari, ini dalam cerita di dalam Panji ya, cerita Panji. Kemudian ada Andaga, ada Kelana, ada Pentul, dan Bancir. Berikutnya adalah Buta dan Raton. Kemudian di Cirebon, tradisi topeng ini dilanjutkan oleh Sunan Kalijaga, merupakan hal yang penting di wilayah Cirebon, dijadikan sebagai sarana penyebaran Islam. Nah, bahkan di kalangan masyarakat Cirebon dan seniman Cirebon, Sunan Kalijaga ini diyakini sebagai leluhur para seniman topeng Cirebon. Diyakini juga sebagai pangeran panggung, sebagai leluhur seniman yang ada di daerah Losari, kemudian daerah Palimanan, daerah Gegesik, dan lain-lain. Ini wayang gedog, cerita Panji. Kemudian ini penyebaran topeng yang ada di Losari. Ini tokoh yang kita kenal, ini Mbak Nani Sawitri atau Mbak Nur Anani dari Sanggar Pura Kencana Topeng Losari Cirebon. Nah, di daerah-daerah tertentu ternyata figur topeng ini ada beragam ya, agak beragam. Pada intinya sama, dalam topeng Cirebon itu ada topeng lakon dan ada topeng babakan. Yang ada di sini ini sebetulnya topeng babakan, tetapi ini figur topeng ini berasal dari Suranenggala, di mana di daerah tersebut ada beberapa topeng, ada 5 wanda di sini. Ada Panji, ada Samba, ada Pamindo, kemudian ada Pamindo Gimbal, Temenggung, dan Kelana. Sedikit ada perbedaan di sini. Nanti kita lihat karena di sini ada yang disebut dengan Pamindo Gimbal, sedangkan di sini ada Pamindo Galuh. Jadi ini perbedaannya ada di sini nih. Untuk di daerah Suranenggala. Nanti akan kita lihat umumnya kalau di daerah topeng-topengnya lain tidak ada nama Pamindo Galuh gitu. Jadi adanya Pamindo ini saja, Pamindo Gimbal atau Samba gitu. Sementara yang lain ada rumyang, di sini tidak ada rumyang gitu. Ini kekhasan mungkin yang ada di Suranenggala gitu, daerah Suranenggala. Selanjutnya kita ada narasi yang berkaitan dengan fungsi simbolik tentang topeng. Ada kaitannya dengan fungsi sosial, ada kaitannya dengan fungsi ritual topeng, kemudian ada topeng sebagai tontonan, dan secara simbolik ini ada juga khusus menerangkan tentang apa itu topeng gitu ya. Nah, kaitannya dengan fungsi sosial barangkali dengan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri ya, yang kuat akan nilai-nilai luhur terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemudian ada topeng yang kaitannya dengan upacara, di mana di Cirebon banyak sekali upacara-upacara adat yang kaitannya dengan pertunjukan topeng. Di antaranya di sini ada
ritus pemujaan terhadap Dewa Wisnu dulu ya. Kemudian itu masih diadakan di beberapa tempat di Kalimantan Timur, di Selangit sendiri ada upacara, ada tentang Mapagsri. Ini kaitannya dengan makna ritual terhadap topeng itu sendiri, ada yang kaitannya dengan kesuburan dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah fungsi topeng dalam hiburan. Nah, karena masyarakat kita tentu topeng ini berkait dengan kegiatan hiburan di masyarakat. Jadi ada yang hajat, yang memiliki pesta perkawinan dan sebagainya. Ini banyak seni-seni topeng kemudian difungsikan sebagai sarana hiburan. Di sana lebih cenderung menghibur masyarakat yang menonton. Berikutnya ini proses pembuatan. Nah, ini proses pembuatan, ini literasi yang sangat penting untuk memberikan edukasi kepada generasi muda bagaimana proses pembuatan topeng itu sendiri. Materialnya ini ada beberapa jenis kayu yang digunakan. Misalnya ada material kayu yang dipilih, misalnya kayu jaran seperti yang kita lihat ini. Ini adalah kayu jaran, kemudian ada kayu waru, ada kayu kueni, ada kayu lame dan sebagainya. Bahkan di sini kita menyebutkan beberapa identitas tentang kayu jaran berdasarkan ilmu biologi ya. Di sini jenis-jenisnya dan termasuk kelas apa gitu ya. Di sini disebutkan. Tapi umumnya kayu ini punya karakteristik yang umum ya. Di antaranya ada yang menyebut mangrove trompet, ada yang menyebut kayu jaran, ada yang menyebut kijaran, ada yang menyebut kue edge, ada yang menyebut kudo-kudo wi, kayu jaran plok dan sebagainya. Di sini jenisnya begitu sangat khas gitu ya. Nah, untuk proses pembuatannya di dalam pembuatan topeng ini kita proses mulai dari pemotongan kayu, kemudian dibentuk segitiga, formasinya segitiga, kemudian dibentuk dasarnya, mulai membentuk hidung, ada untuk mulut. Jadi setelah tiga-tiga kemudian proses berikutnya adalah mulai detail bagaimana membuat mata, membuat hidung. Nah, biasanya ketika proses menjelang ke sini ini dibuang dulu bagian belakang supaya nanti hasilnya presesinya pas gitu. Setelah itu proses pembuatan lebih detail, lebih setengah jadi, lebih halus, tinggal mengamplas saja, kemudian baru dicat. Ini baru setengah jadi juga sama topeng Klane yang jenisnya Wanda Drodos. Nah, ini proses pembuatannya. Pemotongan kayu dianjurkan 20 x 20 cm umumnya ya. Jadi ukuran kayu ini 20 x 20 cm. Kemudian ada yang lebih ya, tergantung dari ukuran yang dibuat. Ada yang untuk raksasa tentu lebih besar. Ini ada beberapa perkakas yang disiapkan. Ada pahat, ada petel, kemudian ada patik, ada palu. Ini ada pisau-pisau berbagai jenis, ya, pisau pangot. Di sini kita juga menyimpan supaya ini ada beberapa jenis alat yang tersimpan di sini. Ini beberapa alat yang biasa digunakan oleh para pengukir topeng. Ini visualisasi proses. Kemudian yang terakhir di dalam proses pembuatan topeng adalah proses menyungging kedok atau mengecat kedok. Nah, biasanya proses ini diawali dengan proses amplas, kemudian cat dasar. Setelah cat dasar, kemudian beberapa kali pengecatan warna, bisa sampai 8 sampai 10 kali dengan beberapa jenis cat ya. Ada yang warna putih, ada warna hitam, ada warna biru, ada warna kuning dan merah. Jadi warna primer. Warna primer ada kuas juga yang perlu disiapkan. Kuas biasa yang halus ya, kuas halus. Jadi
tidak boleh menggunakan kuas yang kasar ya. Jadi karena ini berkait dengan tingkat kehalusan pada bagian topeng itu sendiri. Jadi ini bisa sampai 8 sampai 10 kali proses, kemudian baru detailnya, finishingnya gitu. Nah ini visualisasi dokumentasi pertunjukan topeng babakan ketika ini pentas di Gedung Negara. Ini Mas Inu dari Selangit. Ada beberapa jenis tarian di sini. Ada panji, kemudian samba, rumyang, temenggung, dan tari kelana.